Modiar. Setelah gulung Rizik, kini Jenderal Dudung sukses kangkangi Anies. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Semua prajurit mendukung. Siap kalian ya? Nah. Oke. Ada barbaju loreng menurunkan baleho Habib. Itu perintah saya. Dan negeri ini kalau dipegang oleh Pak Anies ini, orang-orang yang begini ini, besok negara ini bisa jadi Taliban. Kenapa saya bilang Taliban? Pasti orang-orang yang pernah dukung Anies nih, kelompok-kelompok Islam atau intoleran nih, akan berkuasa. Jangan coba-coba pokoknya, jangan coba-coba. Kalau coba-coba dengan TNI, mari. Koordinator Survei Dinamika Survei Indonesia atau DSI, Permadi Yuswiryanto, mengungkapkan hasil survei di tingkat keterpilihan tokoh potensial calon presiden pada simulasi pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Survei yang dilakukan pada 2 hingga 15 Maret 2022 dengan melibatkan 2.500 responden berusia 17 tahun ke atas atau memiliki hak pilih pada pemilu di 479 kabupaten kota di Indonesia, mendapatkan temuan menarik, yakni elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di bawah Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Menurut Permadi, hasil survei tersebut menunjukkan elektabilitas Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto berada di posisi teratas, kemudian disusul Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Seorang pemimpin adalah khadimul ummah. Pemimpin itu pelayan. Dia bukan king yang serba dilayani. Justru pemimpin itu melayani. Tapi diksinya pembohong itu selalu dicantumkan ya. Sama. Itu satu kualitas yang tidak boleh ada dalam seorang calon pemimpin. Jadi apapun itu dalam konteks manapun, kita tidak ingin seorang pembohong menjadi pemimpin, menjadi seorang calon presiden. Sementara itu, Prabowo dengan 17,8% menempati urutan kedua dan disusul Ganjar dengan 15,6%. Selain itu, dalam temuan menarik ini, ternyata nama Jenderal Dudung Abdurrahman sempat melambung. Antara lain karena melontarkan pernyataan Tuhan bukan orang Arab dan aksinya mencopot baliho Habib Rizik Syihab sukses mendapatkan elektabilitas 6,2%. Adapun jika Pilpres digelar pada saat survei, elektabilitas Dudung dibayang-bayangi Anies Baswedan yang memiliki elektabilitas 4,3%. Kemudian di urutan kelima ada nama politisi PDIP Puan Maharani dengan 3,4%. Kemudian Kepala Kantor Staf Presiden atau KSP Muldoko dengan 3,2% dan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio 2,6%. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian 3,2%, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil 2,8%, Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar 2,6%. Untuk Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mendapatkan elektabilitas 1,8%, Gubernur Jawa Tengah Khofifah Indar Parawansa, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo, dan Menko Polhukam Mahfud MD yang sama-sama memiliki elektabilitas sebesar 1,1%. Memang nama Jenderal Dudung semakin dikenal masyarakat pada saat beliau masih menjabat sebagai Pangdam Jaya sejak 27 Juli 2020 lalu. Beliau terang-terangan menginstruksikan prajuritnya untuk mencopot baliho organisasi terlarang. Instruksi ini diberikan Dudung tidak lama usai pimpinan Ormas terlarang Rizik Syihab kembali dari Arab Saudi pada November 2020. Saat itu spanduk Rizik dan Ormas terlarang bertebaran di berbagai penjuru ibu kota. Bahkan, Pak Dudung juga pernah mengusulkan agar FPI dibubarkan pada Mei 2020 lalu. Dan alhamdulillah, pada akhir tahun 2020 kemarin, pemerintah secara resmi telah membubarkan FPI dan melarang setiap kegiatan yang dilakukan atas nama FPI. Jadi, sudah saatnya kita sebagai rakyat Indonesia bersuara lantang mendukung Jenderal Dudung yang berani melawan kelompok radikal bertopeng agama. Apalagi kasus ayat dan mayat yang dicanangkan oleh kadrun FPI dan Anies Baswedan saat Pilkada 2017 lalu, yang mana pada saat itu bisa dikatakan menjadi pilkada yang paling intoleran sepanjang sejarah Indonesia. Jadi, dengan tindakan tegas Jenderal Dudung tersebut, membuat namanya kian melejit, dan naiknya elektabilitas Jenderal Dudung pada survei di atas, menjadikan nama Anies semakin terbawah mendekati sang besti AHY dari Demokrat, yang mana semakin sulit jika harus bersaing di Pilpres 2024.
Bagaimana kalau menurut Anda?